Namaku Harry, usiaku 27 tahun. Aku masih lajang. Aku bekerja di perusahaan di daerah Jakarta. Hari-hariku habiskan hanya untuk kerja dan main game di kos. Biasanya ada ibu-ibu yang bersihin teras depan kos, tapi sudah 2 hari ini tidak terlihat. Namanya Bu Darsi. Dia yang biasanya menyapu dan mengepel teras. Usianya sekitar 55 tahun. Karena kondisi teras kos yang sudah kotor, aku berinisiatif untuk menyapunya. Tak lama terdengar suara dari tangga. Mas Harry, maaf ya jadi bersihin sendiri. Aku pun menoleh dari asal suara itu. Ternyata Bu Heni. Bu Heni adalah pemilik kos. Ibu, gak apa-apa Bu, jawabku. Bu Heni pemilik kos usianya 35 tahun. Dia memiliki beberapa tempat kos, jadi jarang sekali ke sini. Udah Mas, biarin nanti saya lanjutin, ucap Bu Heni. Iya Bu, emang Bu Darsi kemana? Tanyaku. Bu Darsi pulang kampung. Anaknya sedang dirawat, jawabnya. Oh pantas gak kelihatan, jawabku. Tak lama aku langsung masuk kamar lagi. Bu Heni melanjutkan bersih-bersih. Waktu berlalu, Bu Heni sekarang yang berbenah di kosku. Kami sering tegur sapa. Sebenarnya aku menaruh simpati kepadanya. Meskipun tergolong orang mampu, dia sederhana. Sering sekali memakai daster. Selain itu, dia sangat ramah. Suatu ketika, saat dia sedang menyapu di lantai bawah, aku berangkat kerja lewat tangga dari belakang. Terlihat bumper belakangnya yang montok dan kakinya yang putih. Seketika ada yang mengeras dari kul, bahkan sampai terlihat menonjol. Aku berusaha pelan-pelan berjalan supaya tidak berpapasan dan ngobrol dengannya. Mas Harry, tunggu sebentar, panggilnya. Aku pun terpaksa berbalik ke arahnya. Iya Bu, jawabku. Dia berjalan mendekatiku. Seketika dia melihat ke bagian bawah, mukanya memerah dan sedikit tertawa. Mas Harry, bisa minta tolong gak? Ucapnya. Tolong apa ya Bu, jawabku. Nanti bisa tolong benerin keran di kos nomor 4. Besok ada yang mau tempati kamarnya, ucapnya. Iya Bu, bisa tapi nanti sore jam 5-an, jawabku. Ya gak apa-apa, ucapnya. Aku pun pulang kerja, ganti baju, menuju kamar 1. Itu adalah tempat Bu Heni. Aku pun menggedor pintu. Terdengar sahutan Bu Heni, dan pintu pun dibuka. Gimana Bu, jadi dibenerin kerannya, tanyaku. Jadi Mas, ayo ke sana, jawab Bu Heni. Kita pun jalan ke kamar no 4. Saat berjalan mataku terfokus pada bumper belakangnya. Dia memakai daster, kerah pendek dan panjang sepaha. Dari belakang terlihat indah sekali, dengan warna kulit putih. Sesampainya di sana, Bu Heni langsung membuka pintu. Terlihat kamar sudah dirapikan, kasur dan lain-lain tertata rapi. Aku pun masuk kamar mandi. Setelah aku coba kerannya, ternyata tidak ada masalah, hanya saja showernya sepertinya mampet, entah ada sumbatan. Karena showernya tinggi, aku akan ambil tangga. Kalau pakai bangku bisa gak Mas, ucap Bu Heni. Takut jatuh Bu, kecuali ada yang pegang bangkunya, jawabku. Akhirnya pun pakai bangku plastik. Aku pun naik dan dia pegangin bangkunya. Aku melihat ia memegangi bangku. Aku sedikit mencuri pandang, lihat belahan melangnya. Terlihat putih dan padat. Aku pun jadi salting dan menarik showernya dan akhirnya kopot. Air dari atas mengalir deras membasahiku dan Bu Heni. Aku pun langsung turun dari kursi. Aku lihat Bu Heni basah semua bajunya, begitupun aku. Aku pun ingin mematikan kerannya, tapi Bu Heni menghentikanku. Dia melihat ke arahku. Kita pun saling tatap. Aku merasa ada bidadari di depanku. Tanpa sepatah kata, aku langsung menyendirkannya ke tembok. Dia hanya tersenyum manja. Aksi tanam singkong pun dimulai. Saat kita selesai akan keluar, ternyata ada beberapa anak kos lain di luar. Akhirnya kami memilih tidak keluar. Kita kembali melakukannya. Entah berapa ronde aksi itu kita lakukan.
Dari kamar mandi, di kasur, dan di meja rias. Sungguh aku menikmatinya, umurnya mungkin jauh di atasku, tapi aku benar-benar jatuh hati dibuatnya. Seminggu berlalu, aku sering sekali berkebun bersamanya. Aku sampai rela 2 hari tak masuk kerja untuk ini. Sampai akhirnya Bu Darsih kembali bekerja. Bu Heni kembali lagi ke kos tempat yang lain. Kadang dia masih sering datang ke kos untuk menemuiku. Bu Darsih tahu itu, tapi diam saja. Bu Heni adalah istri keempat suaminya. Dan suaminya sudah usia 65 tahun. Mungkin Bu Darsih tahu kebutuhan Bu Heni yang tak tercukupi, maka dari itu dia diam saja. Hubungan kita masih sering berlanjut.